Aku mengerti. Kalau shinobi yang melanggar perintah dianggap sampah, iya kan? Tapi aku tahu. Hal pertama yang diajarkan guru Kakashi pada kami semua adalah bahwa orang yang mengabaikan teman lebih buruk daripada sampah. Oke. Banyak beribadah di bulan Ramadan saja tidak akan membuatmu menjadi seorang yang bertakwa. Tapi orang yang istiqomah dalam ibadahnya itu baru disebut sebagai orang yang bertakwa. Oke guys, kembali lagi di Ramadan Unstoppable. Nah, kali ini di sini saya akan menjelaskan kenapa sih tahun ini kita namakan konten kita dengan Ramadan Unstoppable. Kira-kira teman-teman tahu gak? Nah, nih biar saya kasih tahu ya. Kenapa disebut dengan Ramadan Unstoppable? Artinya secara bahasa itu Ramadan tak terbatas. Nah, maksud dari Ramadan tak terbatas itu adalah harapan kami di bulan Ramadan tahun ini kita memiliki kebiasaan baik yang akan kita bawa sepanjang umur dan akan kita bawa sampai akhir hayat. Nah, maka dari itu ini dia 5 cara agar kamu bisa membangun kebiasaan baik. Yang pertama, implementation intention, yang artinya strategi mengatur diri sendiri. Hal yang pertama yang harus teman-teman perhatikan untuk membentuk dan membangun kebiasaan baik adalah perlu adanya strategi. Tindakan dilakukan dengan sederhana, asal tepat pada sasarannya. Cara membuatnya bisa dimulai dari tindakan. Kapan waktunya, di mana tempatnya, dan gimana caranya. Nah, itu perlu teman-teman perhatikan. Misalnya pengen hatam 30 juz. Nah, berarti perlu adanya strategi-strategi yang teman-teman bangun yang mendetail untuk gimana jadwalnya nih, kapan dan di mana tempat kita untuk membaca Al-Quran. Misalnya teman-teman sibuk kerja, sibuk sekolah, sibuk belajar. Nah, teman-teman bisa menyelipkan di waktu-waktu tersebut untuk membaca Al-Quran. Ya, tidak usah 1 juz, minimal 1 halaman, 2 halaman, atau strategi yang saya syaratkan 5 waktu. Subuh 2 halaman, zuhur 2 halaman, asar 2 halaman, maghrib 2 halaman, dan isya 2 halaman. Nah, itulah tips yang pertama. Yang kedua, mengubah lingkungan untuk diri kita. Hal yang paling harus diperhatikan dalam membangun kebiasaan baik adalah mengubah lingkungan yang ada di sekitar kita. Nah, maka dari itu, jika teman-teman pengen membangun kebiasaan baik, jangan lupa untuk mengubah lingkungan kita. Contohnya, misalkan kebiasaan kita kalau di jam-jam kosong ini scroll TikTok, nonton video, scroll Instagram, scroll yang gak baik-baik pokoknya. Nah, itu diganti dengan scroll, minimal kalau tidak baca Quran, kita scroll dengan hal-hal yang baik. Misalkan mendengarkan ceramah, scroll motivasi, scroll kata-kata bijak. Nah, itu yang akan membangun lingkungan positif kepada diri kita. Maka dari itu, hal yang selanjutnya teman-teman harus lakukan adalah mengubah lingkungan. Yang ketiga, ini disebut dengan temptation bundling. Ketika menjalani proses memiliki kebiasaan baik, perlu adanya craving. Apa itu craving? Craving adalah motivasi yang dibutuhkan dalam diri kita untuk membangun kebiasaan positif tersebut. Karena dengan tidak adanya motivasi, di tengah-tengah jalan kita akan menyerah dengan kebiasaan baik dan membangun kebiasaan baik tersebut. Nah, maka dari itu hal yang ketiga yang harus teman-teman perhatikan adalah temptation bundling atau memperbanyak motivasi. Yang keempat, konsisten. Nah, gimana nih
yang kemarin-kemarin udah punya rencana buat memperbaiki diri, yang kemarin-kemarin punya planning tahun ini lebih baik daripada tahun kemarin, yang kemarin punya harapan dan tujuan atau list to do list di tahun ini. Nah, udah konsisten belum? Nah, maka dari itu, hal yang keempat yang harus teman-teman perhatikan adalah konsisten untuk menjalankan kebiasaan tersebut. Nah, konsisten ini sangat berpengaruh karena dengan terbiasa maka kita sudah bisa menjalankan kebiasaan baik tersebut. Maka yuk teman-teman, kita sama-sama untuk membangun kebiasaan baik ini dan konsisten dalam menjalankannya. Dan harapan kita seperti biasa yang tadi saya katakan, yaitu kita berharap bahwa kebiasaan baik itu kita akan bawa seumur hidup kita sampai akhir hayat kita. Yang kelima nih, yang terakhir, memulai kebiasaan baik dengan mencatat. Nah, contohnya kayak gini teman-teman. Teman-teman sudah mulai membangun kebiasaan baik tersebut, sudah mengatur strategi tersebut. Nah, misalkan teman-teman sudah mengatur strategi, sudah mengubah lingkungan, kemudian sudah mencari motivasi dan tidak konsisten. Nah, coba cara yang terakhir ini. Cara yang terakhir ini adalah membangun kebiasaan baik dengan mencatat. Nah, misalkan dalam 1 minggu nih, teman-teman sudah benar-benar mengatur strategi teman-teman. Nah, tetapi tidak istiqomah, tidak konsisten. Coba cara ini. Dalam 1 minggu, kalian catat kegiatan kalian. Kemudian di hari terakhir, di hari Minggu, itu perlu adanya koreksi atau dalam 1 minggu sudah mulai nih. Nah, teman-teman catat kegiatan teman-teman selama 1 minggu itu. Kemudian di hari terakhir, di hari ke-7, nah teman-teman perlu adanya evaluasi. Evaluasi diri, evaluasi apa yang terjadi kekurangan kemarin, dan kemudian memperbaiki dan menambal kekurangan tersebut. Nah, dengan 5 cara ini, insya Allah teman-teman akan membangun kebiasaan positif tersebut. Yang terakhir, membangun kebiasaan baik itu tidak harus langsung bread jadi semuanya. Enggak teman-teman, sedikit-sedikit aja, tapi pasti gitu. Nah, benar nggak? Nah, maka dari itu, saran saya, jika ingin membangun kebiasaan positif yang baru, yang ingin kita bawa sampai akhir hayat kita, maka tidak perlu banyak-banyak dulu. Cukup 1, 2, atau 3. Misalkan teman-teman sebelum Ramadan tidak pernah baca Quran sama sekali. Nah, di bulan Ramadan teman-teman membaca Al-Quran 1 juz 1 hari dengan cara yang 5 waktu tadi, yaitu subuh 2 halaman, zuhur 2 halaman, asar 2 halaman, maghrib 2 halaman, dan isya 2 halaman. Nah, itu bawa kebiasaan baik itu sampai setelah Ramadan. Jangan hanya di Ramadan saja. Jangan setelah Idul Fitri, ya sudah libur gitu, nggak ada ngaji-ngaji lagi. Salah itu teman-teman. Salah besar. Itu yang pertama. Yang kedua, biasanya kita nggak pernah sholat duha nih, masih kurang sholat duha misalkan ya. Nah, maka biasakan sholat duha teman-teman, dan itu dibawa sampai akhir hayat kita teman-teman. Oke. Yang ketiga nih, yang biasanya nggak pernah ke masjid. Nah, mulai sekarang ke masjid dan dibiasakan sampai akhir hayat. Oke. Ada kata-kata yang bagus nih. Ke masjid itu sampai tua, bukan sudah sampai tua baru ke masjid. Nah, sholat itu sampai akhir hayat, bukan ketika akhir hayat baru nyampe ke masjid. Nah, begitulah teman-teman. Oke, mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Kekurangan itu datangnya dari saya dan kelebihan itu datangnya dari Allah Subhanahu wa taala. Ramadan unstoppable, Ramadan tak terbatas dan melampauinya.